Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sejarah seorang tokoh yang legendaris, yaitu Genghis Khan. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Karena sumber-sumber tentang Genghis Khan ditulis dalam lebih dari selusin bahasa dari seluruh Eurasia, para sejarawan modern mengalami kesulitan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupannya. Satu-satunya catatan rinci tentang masa muda dan kebangkitannya menuju kekuasaan berasal dari dua sumber berbahasa Mongolia, Sejarah Rahasia Bangsa Mongol, dan Altan Debter. Altan Debter kini telah menghilang tetapi sempat mengilhami dua kronik Tiongkok, yaitu Sejarah Yuan dari abad ke-14 dan Sengwu Qinzhenglu atau Kampanye Genghis Khan. Meskipun tidak disunting dengan baik, Sejarah Yuan memberikan penguraian terperinci bagi tiap-tiap kampanye militer dan tokoh-tokohnya. Sengwu, meskipun lebih teratur secara kronologis, menghindari kritik terhadap Genghis dan terkadang mengandung kekeliruan. Naskah penuh sejarah rahasia hanya bertahan dalam bentuk alih aksarahan yang disalin antara abad ke-14 dan ke-15. Keakuratannya sebagai catatan sejarah telah diperdebatkan ahli sinologi pada abad ke-20, yaitu Arthur Waley, yang menganggapnya sebagai karya sastra tanpa nilai sejarah. Meskipun begitu, sejarawan yang di kemudian hari telah menanggapi karya ini dengan lebih serius. Walaupun urutan-urutan kejadian dalam karya ini dipertanyakan dengan beberapa bagian yang tampaknya diubah atau dihilangkan agar pengisahannya lebih luas. Sejarah rahasia sangat dihargai karena penulis anonimnya sering mengkritik Genghis Khan. Penulisnya menggambarkan Genghis Khan sebagai sosok peragu dan memiliki fobia pada anjing serta memasukkan bahasan tabu seperti pembunuhan saudaranya dan keraguan akan keabsahan nasab putranya, yaitu Jochi. Banyak catatan sejarah lain dari masa itu juga memberikan informasi tentang Genghis Khan dan bangsa Mongol, meskipun netralitas dan keandalannya sering dipertanyakan. Sumber-sumber tambahan dari Tiongkok termasuk kronik dari dinasti-dinasti yang ditaklukkan oleh bangsa Mongol dan tulisan-tulisan dari diplomat Song, Zhao Hong, yang mengunjungi bangsa Mongol pada tahun 1221. Sumber-sumber Arab mencakup riwayat hidup Pangeran Khwarezmia, yaitu Jalal al-Din, yang ditulis oleh rekannya Al-Nasawi. Ada juga beberapa catatan Kristen yang muncul di kemudian hari, seperti kehidupan Kartli dan tulisan-tulisan dari para pelancong Eropa seperti Carpini dan Marco Polo. Nah, jika bercerita tentang kehidupan awal Genghis Khan atau Temujin, tahun lahirnya Temujin ini tidak pasti. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tahun lahirnya, entah itu tahun 1155, 1162, atau 1167. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia lahir pada tahun babi, yang bisa jadi pada tahun 1155 atau 1167. Tahun 1155 didukung oleh tulisan-tulisan Zhao Hong dan Rashid al-Din. Sementara sumber-sumber utama seperti Sejarah Yuan dan Sengwu lebih memilih tahun 1162. Penanggalan tahun 1167 yang dipilih oleh ahli sinologi, yaitu Paul Pelliot, berasal dari sumber yang kurang dikenal, yakni karya seniman Yuan Yang Weizhen, tetapi lebih sesuai dengan peristiwa kehidupan Genghis Khan daripada tahun 1155, yang berarti bahwa ia tidak memiliki anak sampai usia 30-an dan masih turut berperang di usia 70-an. Sebagian besar sejarawan menerima tahun 1162 sebagai tanggal yang tepat. Sejarawan Paul Rachnevsky mencatat bahwa Temujin sendiri mungkin tak tahu persis tahun kelahirannya. Lokasi kelahirannya yang dicatat dalam sejarah rahasia
sebagai Delun Boldog di dekat Sungai Onon juga masih diperdebatkan. Bisa jadi di Dadal, Provinsi Kenti, atau di selatan Okrug Agin di Buryat, Rusia. Asal-usul nama lahirnya juga masih diperdebatkan. Beberapa riwayat awal mengatakan bahwa ayahnya mengambil nama tersebut dari Temucin Uge, seorang tawanannya dari pertempuran melawan Tatar sebagai pengingat atas kemenangannya. Sementara riwayat-riwayat di kemudian hari menghubungkan nama tersebut dengan kata Temur yang berarti besi, sehingga Temujin mungkin saja bermakna pandai besi. Terdapat beberapa legenda seputar kelahiran Temujin. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa ia lahir dengan gumpalan darah di tangannya. Penggambaran ini merupakan sebuah motif khas cerita rakyat Asia yang menjadi pertanda bahwa anak itu akan menjadi seorang pejuang. Legenda lain mengatakan bahwa Hoelun hamil dari seberkas cahaya yang menandakan masa depan anak tersebut. Sebuah kisah yang mirip dengan mitos nenek moyang Borjigin. Setelah Temujin, Yesugei dan Hoelun memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Kasar, Hachiun, dan Temuge, serta seorang anak perempuan, yaitu Temulun. Temujin juga memiliki 2 saudara tiri, yaitu Behter dan Belgutei, dari istri kedua Yesugei, yaitu Sochigel, yang latar belakangnya tidak pernah diketahui. Kakak beradik ini tumbuh besar di perkemahan utama Yesugei di tepi Sungai Onon kala mereka belajar menunggang kuda dan memanah. Ketika Temujin berusia 8 tahun, ayahnya memutuskan sudah waktunya untuk menikahkannya dengan seorang gadis yang cocok. Yesugei membawa Temujin ke suku Onggirat, tempat istrinya Hoelun berasal, untuk mengatur pernikahan dengan Borte, putri kepala suku Onggirat, Dei Sechen. Pernikahan ini akan memberikan Yesugei sekutu yang kuat, dan mahar Borte yang tinggi membuat Dei Sechen berada di atas angin dalam negosiasi, menuntut Temujin untuk tetap tinggal bersama keluarganya untuk melunasi utang. Yesugei menyetujui syarat ini, tetapi dalam perjalanan pulang, ia berhenti untuk meminta makan kepada sekelompok orang Tatar dengan mengandalkan tradisi keramah tamahan mereka. Orang Tatar yang mengenali Yesugei sebagai musuh lama meracuni makanannya. Yesugei lalu jatuh sakit tetapi berhasil kembali ke rumah. Menjelang ajal, ia meminta punggawa kepercayaannya, yaitu Mungling, untuk membawa Temujin kembali ke Onggirat. Ia meninggal tak lama kemudian. Kematian Yesugei menyebabkan perpecahan dalam persatuan bangsa yang meliputi klan Borjigin, Taichiud, dan klan-klan lainnya. Karena Temujin masih berusia di bawah 10 tahun dan kakaknya Behter hanya sekitar 2 tahun lebih tua, keduanya dianggap belum siap untuk memimpin. Faksi Taichiud tidak mengikutsertakan Hoelun dalam upacara pemujaan leluhur yang dilakukan setelah kematian seorang penguasa. Segera setelah itu, mereka meninggalkan perkemahan Hoelun. Menurut sejarah rahasia, seluruh anggota klan Borjigin juga turut meninggalkan Hoelun, meskipun ia telah berupaya membujuk agar mereka tetap tinggal dengan menyinggung harkat mereka. Namun, Rashid Aldin dan Sengu menyatakan bahwa saudara-saudara Yesugei mendukung sang janda. Ketegangan di kemudian hari kemungkinan ditimbulkan oleh penolakan Hoelun untuk menikah dengan salah satu dari mereka, atau mungkin juga sejarah rahasia hanya melebih-lebihkan keadaannya. Semua sumber setuju bahwa sebagian besar pengikut Yesugei lebih memilih bergabung dengan suku Taichiud, sehingga hidup keluarga Hoelun menjadi lebih sulit. Mereka bertahan dengan gaya hidup pemburu dan pengumpul, mengumpulkan akar-akaran dan kacang-kacangan, berburu binatang kecil, dan memancing. Ketegangan pun mulai muncul di antara anak-anak yang beranjak dewasa. Baik Temujin maupun Behter memiliki alasan untuk mengklaim posisi ayah mereka. Temujin adalah putra dari istri utama Yesugei, tetapi Behter setidaknya 2 tahun lebih tua. Bahkan jika mengikuti hukum Levirat, Behter bisa saja menikahi Hoelun saat ia dewasa dan menjadi ayah tiri Temujin. Konflik tersebut diperburuk oleh pertengkaran
yang sering terjadi karena perebutan hasil buruan. Pada akhirnya, Temujin dan adiknya kasar, menyergap, dan membunuh Bechter. Tindakan ini dianggap tabu dan tidak masuk dalam catatan resmi. Tetapi disebutkan dalam sejarah rahasia di mana tercatat bahwa Hoelun memarahi kedua putranya dengan keras. Adik laki-laki Bechter, Belgutei, tidak membalas dendam dan kemudian menjadi salah satu sekutu terdekat Temujin bersama dengan Kasar. Pada masa ini, Temujin juga menjalin persahabatan dekat dengan Jamuka, seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan. Mereka saling bertukar hadiah berupa tulang buku jari dan anak panah dan membuat Fakta Anda, sebuah sumpah saudara-saudara tradisional Mongol ketika mereka berusia 11 tahun. Karena keluarga Temujin tidak memiliki sekutu yang kuat, ia ditangkap beberapa kali. Ketika ia ditawan oleh suku Taichiud, ia berhasil melarikan diri saat pesta dan pertama-tama bersembunyi di Sungai Onon. Kemudian di tenda Sorkansira yang melihatnya tetapi tidak diberitahu kepada siapapun. Sorkansira melindungi Temujin selama 3 hari. Meskipun hal ini membahayakan dirinya sendiri dan kemudian membantunya melarikan diri. Pada kesempatan lain, seorang pemuda yang bernama Borchu membantu Temujin untuk menemukan kembali beberapa kuda yang dicuri. Tak lama kemudian, Borchu bergabung dengan Temujin sebagai nokornya yang pertama. Kisah-kisah yang tertuang di dalam sejarah rahasia ini menunjukkan besarnya sorotan yang diberikan oleh sang penulis terhadap karisma pribadi Temujin. Oke teman-teman, yang barusan aku ceritakan adalah kehidupan awal Temujin atau Genghis Khan. Masih ada cerita selanjutnya, tapi seperti biasa biar nggak kepanjangan, tungguin aku di part selanjutnya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!